selamat siang sahabatku semua, Horas. Kami sekarang berada di makam Rasul Batak, Pendeta Dr. I.L. Nommensen yang hidup pada tahun 1834 sampai 1918. Ya, di tengah liburan ini kami menyempatkan diri wisata rohani ke makam Rasul Batak Dr. I.L. Nommensen. Ya, motonya adalah hidup atau mati, saya akan tinggal di tengah-tengah bangsa yang kau tebus ini, guna menaburkan benih Injilmu dan menyebarkan berita kerajaanmu. Amin. Ya, makam Rasul Batak Pendeta Dr. I.L. Nommensen ini berada di belakang gereja HKBP Sigupar. Ya, ini prasastinya. Ini Nommensen Memorial. Senang sekali bisa berkunjung ke sini. Sebetulnya kami sudah pernah juga berkunjung ke sini beberapa waktu yang lalu, tapi udah cukup lama, dan kami akan memperkenalkan pada anak kami, si Matthew. Bang, ya sahabatku semua, mohon maaf terputus, ini saya sambung lagi. Jadi ini kami kesempatan kedua atau ketiga, ya, sambil mengunjungi makam Nommensen ini. Bang, sini bang, biar dijelaskan sama ini. Udah dari sini aja dong. Enggak, sini. Ini kita wisata rohani bang, ayo. Biar dijelaskan sama tulang ini, ayo. Iya nah, cepat sini, bang. sayang. Ini pelajaran. Kan abang mau cepet kan? Inilah cikal bakal kekristenan masuk ke tanah Batak. Jadi kita menjadi orang yang beragama, diterangi oleh firman Tuhan, kekristenan, menjadi pengikut Yesus. Terima kasih sama Mang atas kunjungan kami ke makam kita Dr. I.L. Nommensen. Jadi inilah kuburan kita si Nommensen. Jadi istri pertama si Nommensen yang bernama Caroline Nommensen itu meninggal dunia di Jerman. Setelah meninggal istri opung kita si Nommensen, pulang ke Jerman selama 2,5 tahun untuk mengurus anak-anaknya. Jadi anak si Nommensen dari istri pertama, Jonathan Nommensen, Frida Nommensen, Esther Nommensen. Setelah 2,5 tahun Nommensen di Jerman, opung kita si Nommensen menikah lagi dengan Christine Nommensen. Sudah sini. Inilah istri kedua. Diinjak boleh nggak? Oh, berarti istri kedua pun sudah di tanah Batak. Udah di tanah Batak. Jadi tujuan si Nommensen datang ke tanah Batak untuk meluruskan agama Kristen ada 4 ama. Pertama itu penginjilan agama, yang kedua bagian pendidikan. Bagian pendidikan Frida Nommensen. Inilah buruh si Nommensen. Oh, bagian pendidikan bang. Apa sih? Dengar. Dengar. Tadi bang, pekabaran Injil oleh Opung Nommensen ada 4 sasaran, ya. Yang pertama pendidikan, yang bertanggung jawab. Pertama penginjilan agama. Penginjilan agama Nommensen. Oh, penginjilan agama langsung oleh Opung Nommensen. Ingat ya bang. Yang kedua pendidikan Frida Nommensen. Frida Nommensen ini anaknya. Anak si Nommensen dari istri pertama. Oh, dari istri pertama anak Nommensen yang membidangi pendidikan. Jadi Frida Nommensen ini belajar bahasa Batak selama 4 bulan di Belanda untuk mengetahui sisi baik buruknya suku Batak. Jadi inilah bagian pendidikan. Jadi yang ketiga bagian kesehatan. Bagian kesehatan bang. Tadi penginjilan, kedua pendidikan, ketiga kesehatan. Bagian kesehatan booster di sini. Ini siapanya Nommensen? Inilah pengikutnya. Oh, ini tim sendingnya Nommensen. Bang, dengar. Ini bagian
kesehatan. kesehatan. Udah tahu namanya juga suster. Dalam arti Namanya Suster Lisette Nyaman. Itu bukannya juster tuh. Oh gitu. Satu lagi berarti? Nah, jadi kalau yang ini Hans Maris Klaus Hulda, anaknya misionaris yang orang tuanya bernama misionaris Klaus. Jadi orang tuanya ini dulu ditempatkan di situ orang si lain. Jadi ini meninggal berumur 11 bulan. Oh, Umur 11 11. bulan udah 11 meninggal. Ini anaknya. Anaknya misionaris yang orang tuanya bernama misionaris Klaus. Umur 11 meninggal Missionaries duluan Klaus. ya. Ya. Satu tim dengan Opui Nomensen. Ya. Sini siapa? Tadi saya bilang inangkan memang 4 tujuan Slomensen. Pertama penginjilan agama, yang kedua bagian pendidikan, yang ketiga kesehatan, yang terakhir ekonomi. Misionaris Brinkimit. Oh, Monsieur Bringsmith. Bringsmith. Jadi dalam arti kata, kalau dulu itu misionaris dulu nggak ada bergaji. Jadi kalau panen lunggu tagal semanjuntak napi dulu itu dikumpulkan padi. Setelah dikumpulkan padi, dikasihlah balanjo sama misionaris itu. Itu dalam arti kata misionaris, balanjo si palas liroha. Inilah bagiannya. Oh, Jadi keempatnya ini lengkap sama orang Batak. Halus loh. Pendidikan agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi lengkap semua sama suku Batak. Kemungkinan kalau nggak datang Slomensen untuk meluruskan agama Kristen di Tapanuli, kemungkinan agama Batak ada dua. Pertama itu Permalim, yang kedua Islam. Kemungkinan kalau nggak datang Slomensen meluruskan agama Kristen. Jadi itu aneh, dulu itu Slomensen. Hulda misionaris juga, tetapi tidak tercatat dalam sejarah karena tanggal lahir dan juga tanggal kematian tidak ada tertulis. oh gitu. Jadi semuanya ini pengikutnya terjemahan kecuali Tuan Spakor ini anjingnya. Kenapa? Kubo. Dogi. Ini anjing Slomensen. Oh gitu. Tuan Spakor. Anjing juga perlu dikuburin dong. Ya, makanya berjasa anjingnya sejarahnya ini Banyak. banyak. Jadi setiap penginjilan Slomensen ke huta-huta atau ke daerah-daerah, maupun kita Slomensen membawa anjingnya. Oh, mengawal. Jadi setiap penyambutan oleh raja-raja Batak berupa makanan dan juga minuman, itu terlebih dahulu makanan itu dikasih sama anjingnya. Takutnya pun kita siapa tahu ada racun. Karena apa? Berbagai macam cara dulu mau membunuh Slomensen tetapi tidak ada yang berhasil. Baik mistik, dunia Dunia gelap lah. dunia gelap. Jadi Orang Goa. makanya meninggal anjingnya. Sewaktu pun kita Slomensen pulang penginjilan dari daerah Tarutung, pun kita haus. Sewaktu mau minum pun kita Slomensen, anjingnya yang merampas minuman itu, bahwasannya air itu udah kena racun, kenalah sama anjingnya. Meninggal anjingnya. Sejarah. Sejarah ya, dia berjasa Abang aja menyelamatkan dijelasin aja. Opui Nomensen dari racun minuman setelah penginjilan. Magdalena Kaisar anaknya misionaris yang orang tuanya bernama misionaris Kaisar. Jadi orang tuanya ini dulu ditempatkan di Tampahan Baligi. Jadi ini berumur 6 bulan, makanya nggak dibikin salib, belum kena baptis dulunya itu. Oh. Jadi HKBP ini yang tahunya orang Ngamang, Kuria Kristen Batak Protestan kan. Jadi HKBP ini sebenarnya penginjil pertama sebelum Monson dan Leman, dan juga sebelum Nomensen, dan juga sebelum Richard dan Robert. HKBP, Hein, K. Klammer, Maksudnya belum dibaptis? V. Vance. Dirapatkanlah ini di Pihak Raja Tarutung tahun 1861. Kuria Kristen Batak Protestan, Hans Klammer Betsvan, penginjil pertama. Ya. Nanti kalau abang belajar CD, ini dipelajari khusus. Di Margur Malua ada ini. Marguru Malua. Jadi di sini Bisa garuk-garuk. di sini ruang 2, kalau mau berdua di sini berdua. Oh ya. Ya sahabatku semua, kami baru saja mendengarkan penjelasan mengenai penginjilan di Tanah Batak. Yang bisa saya simpulkan tadi bahwa penginjilan ke Tanah Batak dilakukan oleh Opui Nomensen dengan paket komplit. Ya, yang pertama penginjilan agama, yaitu pemberitaan kabar keselamatan bagi kita yang dikasihi Tuhan,
diterangi dari kegelapan sehingga menerima Yesus Kristus sebagai terang. Kalau tidak, mungkin kita akan tetap beragama parmalim ya, sebagai adat kita yang menjadi agama kita, atau mungkin menjadi Islam, mungkin diperangi oleh Tuan Padri dari Sumatera Barat. Jadi sekali lagi penginjilan oleh Opui Nomensen sekaligus ada 4, yaitu penginjilan agama sendiri, firman Tuhan, kemudian ada bagian pendidikan yang kalau penginjilan tadi oleh Opui, penginjilan agama oleh Opui Nomensen langsung. Yang kedua bagian pendidikan oleh putrinya dari istrinya yang pertama, Frida Nomensen, menanggung jawab bagian pendidikan. Kemudian ini tim sendingnya, pengikutnya Opui Nomensen, Suster Lieset Nieman, yang bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan. Ya, ini kesehatan. Ya, ini untuk kesehatan. Sehingga penginjilan di Tanah Batak itu juga mendidik orang Batak supaya cerdas dan sehat. Dan kemudian ini anaknya misionaris timnya Nomensen juga yang meninggal muda, masih 1 tahun, hampir 1 tahun. Dan inilah yang bertanggung jawab terhadap perekonomian, sehingga kita orang Batak dilatih juga untuk berekonomi lah ya, artinya ekonomi kerakyatan semacam itu. Sehingga dulu juga di awal-awal bahwa pendanaan untuk penginjilan ditanggung-jawabi oleh Mr. Bring Smith, yaitu dengan mengumpulkan hasil panen rakyat, hasil panen jemaat untuk mendanai penginjilan di Tanah Batak. Puji Tuhan, Rasul Batak Opui Pendeta Dr. Yel Nomensen menjadi jalan Tuhan ya, dipakai Tuhan untuk membawa kita masyarakat Batak hidup dari kegelapan yang tidak mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Jadi semogalah pengorbanan Opui Nomensen untuk membawa kabar keselamatan bagi kita dan juga pendidikan yang membuat bangsa Batak bisa dibilang dari dulunya lebih maju dalam pendidikan dibandingkan suku yang lain, dan menjadi moto yang sangat kuat bagi kita mewariskan pendidikan bagi anak-anak, sampai ada lagu kebanggaan kita, anak Kokido Hamoraun Diau. Artinya walau bagaimanapun pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi anak-anak kita. Dan kemudian kesehatan juga menjadi penting, dan juga perekonomian. Jadi itulah sebabnya kita sebagai orang Batak pun bisa dibilang lebih maju dalam berbisnis ya, dalam mengelola perekonomian. Oke sahabatku semua, senang sekali kami bisa wisata rohani di makam Opui Pendeta Dr. Yel Nomensen yang menjadi titik penting bagi kita orang Batak mengenal Kristus dan mendapat kasih karunia. Oke ya sahabatku semua, demikianlah kami akan berfoto sejenak karena kami juga tidak punya banyak waktu.
dari sini menuju ke kampung halaman di Laras. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Bye. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.